Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, selamat bertemu pada perkuliahan online untuk rekan-rekan mahasiswa Universitas Telkom dan STI-STkom. Pada pertemuan kali ini kita mata kuliah teori organisasi melakukan pertemuan kuliah online pada pertemuan yang kelima dengan materi pokok pembahasan yaitu tentang prinsip-prinsip organisasi. Sebelum kita membahas tentang lebih mendalam terkait dengan prinsip-prinsip organisasi, kita perlu menyampaikan dulu tujuan pembelajaran dari bab materi tentang prinsip organisasi. Tujuan pembelajarannya adalah setelah mempelajari bab ini, diharapkan mahasiswa mampu mengerti dan memahami tentang prinsip-prinsip organisasi. Yang kedua, mengerti tentang macam-macam prinsip organisasi. Untuk selanjutnya, mampu menjelaskan prinsip organisasi menurut para ahli. Ada beberapa ahli yang menyatakan tentang prinsip-prinsip organisasi. Kemudian yang terakhir adalah bisa menerapkan prinsip organisasi dalam praktek yang nyata atau real dalam kehidupan berorganisasi di masyarakat. Dan tujuan pembelajaran kita pada bab tentang prinsip organisasi. Kita bicara tentang prinsip organisasi adalah kita bicara tentang bagaimana organisasi mencapai tujuan. Karena apa? Dalam mencapai tujuan, organisasi membutuhkan aturan yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam melakukan kerjasama. Sehingga prinsip ini menjadi aturan yang harus disepakati dan dijalankan bersama dalam berorganisasi. Jangan sampai ketika kita berorganisasi, prinsipnya berbeda-beda. Pemahamannya berbeda-beda. Sehingga organisasi dalam melakukan aktivitasnya tidak bisa berjalan dengan baik. Tidak bisa melakukan kerjasama dengan sinergis. Yang terjadi adalah justru banyak adanya permasalahan-permasalahan bahkan konflik dalam organisasi. Berorganisasi adalah membangun kerjasama. Sehingga ketika terjadi perbedaan latar belakang, perbedaan cara pandang, ketika masih dalam satu organisasi harus menjadi satu persepsi, yaitu persepsi organisasi. Menjadi pedoman pokok organisasi dalam melakukan kegiatan aktivitasnya. Aturan-aturan pedoman yang harus dipahami bersama ini dinamakan prinsip-prinsip dalam organisasi. Bisa juga prinsip ini ditetapkan dalam satu aturan, misalnya aturan dasar anggaran dasar atau aturan anggaran rumah tangga dalam mengelola berbagai potensi yang ada di organisasi. Jadi perbedaan persepsi, perbedaan latar belakang ketika masuk dalam satu organisasi harus satu, yaitu demi tercapainya tujuan organisasi.
dalam melakukan kegiatannya, organisasi perlu menerapkan prinsip-prinsip organisasi secara umum. Ada banyak pandangan tentang prinsip, tapi kita mencoba memberikan satu gambaran contoh pandangan prinsip organisasi dari Lindell F. Urwig, di mana Lindell F. Urwig dan Brent ini memberikan prinsip organisasi sesuai dengan pandangannya yang sangat komplit. Yang pertama, prinsip tentang spesialisasi sesuai dengan keahliannya masing-masing, sesuai dengan bidangnya masing-masing. Pengerjaan organisasi sesuai dengan prinsip spesialisasi keahlian masing-masing. Prinsip yang kedua, harus ada prinsip koordinasi dalam melakukan kegiatan. Selain sesuai dengan keahlian bidangnya masing-masing, juga harus ada koordinasi. Kemudian selanjutnya ada prinsip tentang authority, kekuasaannya, otoritasnya. Kemudian ada prinsip respect, peka terhadap perubahan yang ada. Ada responsibility, responsif. Ada perkembangan, ada permasalahan, itu responsif. Ada prinsip tentang definition. Semuanya terdefinisi dengan jelas dan tegas, sehingga dalam melakukan kegiatan organisasi bisa jelas juga. Ada prinsip dengan responsible, ada prinsip korespondensi. Karena ada korespondensi, ada komunikasi antar berbagai kelompok, antar berbagai bidang dan organisasi. Kemudian selanjutnya harus ada prinsip keseimbangan, balance. Keseimbangan, tidak ada salah satu yang didahulukan, tidak ada salah satu yang lebih dimenangkan. Dan ada prinsip tentang kontrol. Kontrol ini penting sebagai pengerem kegiatan. Apakah organisasi berjalan terlalu cepat atau terlalu kebablasan? Ini prinsip kontrol ini harus diterapkan. Yang terakhir adalah prinsip tentang continuity, kontinuitas, keberlangsungan. Tidak hanya saat aturan itu ya berjalan secara kontinu. Pedoman itu juga berjalan secara kontinu, tidak hanya sesaat tertentu, sesaat ketika dibutuhkan oleh organisasi. Prinsip Lindell Urwig mulai dari spesialisasi sampai pada continuity, itu sebuah prinsip yang sangat ideal. Segala nilai-nilai yang dibutuhkan dalam berorganisasi ini masuk. Dari sinilah saya mengambil contoh dari ahli banyak prinsip-prinsip organisasi. Saya mengambil dari Lindell Urwig yang mewakili prinsip-prinsip dalam organisasi secara ideal. Meskipun tidak mungkin semuanya dijalankan secara 100%. Kalau organisasi semua bisa menjalankan prinsip-prinsip organisasi secara penuh, secara sempurna, tidak ada permasalahan dalam organisasi. Tapi dalam prakteknya banyak organisasi yang timbul permasalahan, timbul konflik dalam perjalanannya. Prinsip organisasi menurut Lindell Urwig kita pandang sebagai prinsip yang ideal, prinsip yang komprehensif, menyeluruh dari sisi mana, termasuk dari sisi lingkungannya. Ini prinsip organisasi yang disampaikan atau yang diterapkan menurut pandangan Lindell F. Urwig. Nah, ketika kita melihat prinsip organisasi diaplikasikan dalam praktek,
seperti di depan tadi, di mana prinsip organisasi sebegitu bagusnya. Semuanya terakomodasi oleh prinsip urwit. Dalam praktek menerapkan prinsip-prinsip organisasi harus dipahami dulu bagaimana karakter suatu organisasi. Dengan memahami karakter organisasi, sehingga penerapan prinsip-prinsip nanti sesuai dengan posisi dan bidang-bidang kerja organisasi, di mana sebuah organisasi mempunyai karakter. Yang pertama, adanya lingkungan dan anggota. Tidak ada organisasi yang bisa terlepas dari lingkungan, sehingga karakter organisasi itu ada lingkungan dan anggota. Dengan demikian, ketika kita menerapkan prinsip-prinsip, pemahaman yang utama adalah organisasi itu ada lingkungan dan anggota. Yang kedua, karakter organisasi memiliki tujuan. Jelas kita berorganisasi, berkelompok, melakukan kerjasama untuk mencapai tujuan bersama. Karakter yang ketiga, bahwa organisasi melakukan atau saling bekerja sama. Adanya berkelompok, adanya kita membangun wadah sebuah organisasi untuk bekerja sama. Dan dalam melakukan kerjasama mesti adanya aturan-aturan. Ada bagian-bagian yang mengatur proses dalam bekerja sama itu. Kalau bagian produksi dari bahan baku masuk pada mesin produksi, proses produksi sampai bahan jadi. Ini ada prosedurnya, aturannya, urut-urutannya harus ada. Karakter yang terakhir, organisasi harus mempunyai struktur dan pembagian tugas. Dari melihat karakter organisasi, dari lingkungan sampai pada struktur ini, bagaimana prinsip-prinsip organisasi bisa diterapkan dengan melihat karakter organisasi. Dalam melihat atau dalam menerapkan prinsip organisasi dengan prinsip secara teoritis dari para ahli, kemudian kita memandang karakter organisasi. Sekarang dalam menjalankan organisasi yang efektif, ada prinsip-prinsip dasar dalam mengelola organisasi agar organisasi itu bisa berjalan efektif. Yang pertama, sudah pada aplikasi ya. Tadi prinsipnya itu pada teoritis. Yang pertama, menjaga hubungan dan komunikasi yang baik. Komunikasi, hubungan ini utama, penting. Karena apa? Kita melakukan kerja sama. Sehingga prinsip dasarnya komunikasi dan hubungan harus baik. Jangan sampai sudah dibagi tugas, sudah ada pembagian kerja, tapi tidak ada komunikasi. Sehingga yang terjadi adalah miskomunikasi, tidak efektif. Ini menjadikan organisasi yang efektif. Yang kedua, prinsip dasarnya adalah visi dan misi organisasi jelas. Visi itu adalah tujuan menyeluruh organisasi. Yang tujuan menyeluruh itu diterjemahkan dalam beberapa misi guna mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, tujuan harus jelas, cara mencapai tujuan organisasi juga harus jelas. Ini akan menjadikan organisasi efektif. Nah, visi dan misinya jelas. Yang ketiga, prinsip-prinsip organisasi dijalankan dengan konsisten.
Prinsip-prinsip teoritis tadi ada spesialisasi, ada koordinasi, ada komunikasi, dan segala macam itu dijalankan dengan konsisten. Jangan kontrolnya yang dikuatkan tapi koordinasinya kurang. Misalnya, jadi harus konsisten. Kemudian terpeka terhadap perubahan sosial. Ini tadi kita melihat karakter organisasi yang pertama, di mana organisasi secara karakteristik ada lingkungan dan anggota. Sehingga dalam menerapkan prinsip dasar dalam menjalankan organisasi yang efektif harus peka terhadap perubahan sosial. Kemudian yang selanjutnya dalam rangka meningkatkan efektivitas organisasi perlu ditingkatkan kapasitas anggotanya, kemampuan, keterampilan, keahlian, dan segala macam. Karena apa? Perubahan sosial tadi, perubahan teknologi, perubahan masyarakat, perubahan lingkungan, pengembangan anggota dan karir. Kalau peningkatan kapasitas sudah dijalankan, kemudian pembagian tugas sudah dilaksanakan, prinsip-prinsip organisasi dijalankan secara konsisten, sehingga pengembangan anggota dan karir juga harus jelas. Ketika kemampuan sudah ada, pengalaman kerja sudah cukup memadai, skill sudah memenuhi, ya mesti harus ada pengembangan dalam karir. Yang selanjutnya, peka terhadap lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Lingkungan organisasi itu sangat banyak, lingkungan internal maupun lingkungan eksternal, sehingga dalam mengelola ataupun menerapkan organisasi yang bisa efektif, menjalankan organisasi yang efektif, harus peka terhadap lingkungan. Dan yang terakhir, prinsip dasarnya adalah mengembangkan kelembagaan yang dinamis dan berkesinambungan. Ini terkait dengan perkembangan organisasi dalam mengantisipasi perubahan, baik perubahan lingkungan maupun perubahan organisasi itu sendiri. Organisasi mungkin dalam awal-awalnya masih sederhana, kegiatan usahanya juga masih relatif sederhana dan sedikit, tapi dalam perkembangannya menjadi organisasi yang besar, sehingga perlu pengembangan kelembagaan yang dinamis juga berkesinambungan. Ini terkait dengan prinsip dasar dalam menjalankan organisasi yang efektif. Sudah pada praktek aplikasi. Kalau tadi prinsip-prinsip organisasi masih secara teoritis, sesuai pandangan dari para ahli. Salah satunya adalah Lindahl, Ulrich, dan Benn. Sebagai penutup, perlu kami sampaikan bahwa prinsip organisasi itu merupakan pola dan nilai. Kerjasama, spesialisasi, koordinasi, itu merupakan pola dan sistem nilai yang ada dalam organisasi. Pola hubungan nilai-nilai yang dibangun dalam organisasi tujuannya apa? Agar organisasi berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, sehingga ada dasar-dasar dalam penerapan membangun organisasi yang efektif. Karakteristik organisasi harus menjadi pertimbangan dalam menerapkan prinsip organisasi. Karena apa? Agar prinsip-prinsip diterapkan, prinsip-prinsip dalam organisasi diaplikasikan nanti bisa klop, bisa sesuai. Baik prinsip kepada internal organisasi maupun prinsip pada eksternal organisasi. Dalam hal ini bisa lingkungan organisasi maupun perubahan dinamika sosial. Organisasi yang efektif adalah organisasi yang bisa menyesuaikan dengan perubahan dan dinamika lingkungan yang ada.
sustainability-nya terjaga, keberlangsungannya terjamin. Kalau kita melihat organisasi sosial kemasyarakatan, ormas, organisasi keagamaan, Nahdlatul Ulama, organisasi keagamaan sosial kemasyarakatan Muhammadiyah, sudah berapa tahun yang didirikan Muhammadiyah oleh Pak Kiai Ahmad Dahlan, NU oleh Kiai Hasyim Asy'ari, tapi sekarang sudah berkembang sedemikian rupa. Karena penerapan prinsip-prinsip dan bagaimana menerapkan prinsip sesuai dengan karakteristik organisasi bisa berkembang dengan baik. Pengembangan kelembagaan juga dinamis. Kalau dulunya hanya sebagai organisasi dakwah, sekarang dakwah yang lebih luas. Pendidikan, sosial, bahkan ke kesehatan. Banyak. Nah, salah satu contoh ini dinamika organisasi dengan perkembangan yang ada. Pendirinya sudah tidak ada, sudah lama, tapi organisasi masih tetap berjalan dengan baik. Demikian perkuliahan untuk kali ini, untuk materi pokok bahasan tentang prinsip-prinsip organisasi. Untuk evaluasi dan bahan diskusi bisa saudara pelajari, bisa saudara diskusikan agar pemahaman tentang prinsip-prinsip organisasi menjadi lebih komprehensif, lebih mendalam yang saudara pelajari. Kami akhiri, kami ucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf segala kekurangan dan kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.